Selamat pagi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Repa bagi kita terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak Tuhan sekalian, pagi ini tema bagi kita kasihnya yang besar. Kalau dalam repa sebelumnya berbicara tentang kisah kasih Tuhan kepada kita, maka hari ini kita bicara tentang kasihnya yang besar. Injil Yohanes ini banyak berbicara tentang kasih. Bukan berarti karena Yohanes lebih dikasihi daripada yang lain. Jelas kasih Tuhan kepada setiap rasulnya, murid-muridnya, dan kepada setiap kita yang percaya kepadanya adalah sama. Namun Yohaneslah yang lebih peka terhadap kasih itu. Yohaneslah yang lebih banyak menyelami akan kasih itu, meresponi kasih itu dengan cara yang lebih dalam dibandingkan dengan yang lain, sehingga dia lebih banyak bicara tentang kasih itu. Anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan belajar dari Yohanes 3:16 ini tentang 3 hal mengenai kasih Tuhan yang besar. Yang pertama dari pembacaan itu berbicara tentang kasih Tuhan yang besar atau kasihnya yang besar itu ditujukannya kepada dunia. Dunia di sana berbicara tentang manusia, bukan alam semesta di mana kita tinggal, tetapi berbicara tentang manusia yang ada di dunia. Dan manusia yang dibicarakan itu bukan manusia pada umumnya, semua orang, tidak. Tetapi yang pertama dibicarakan di sana adalah manusia yang menunjuk kepada keturunan Abraham. Yang menunjuk kepada keturunan Abraham yang melahirkan Ishak, kemudian Ishak yang melahirkan Yakub, dan kemudian Yakub yang melahirkan 12 suku Israel. Yang pertama yang dibicarakan di sana bahwa Allah menunjukkan kasihnya yang besar itu adalah kepada keturunan Abraham, yaitu kepada umat Israel. Bangsa pilihan Allah oleh karena memang perjanjiannya kepada Abraham. Jadi Allah menunjukkan kasihnya itu kepada mereka, itu yang pertama. Jadi kemudian kasihnya yang besar kepada dunia atau kepada manusia itu juga menunjuk kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi bicara tentang suku Israel, tidak lagi bicara semata-mata keturunan Abraham, tetapi sudah bicara kepada semua orang yang akhirnya percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus itu bisa karena pilihan Allah kepadanya jauh sebelum dunia dijadikan, seperti yang diungkapkan oleh Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Bahwa sebenarnya Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kemudian orang percaya itu bisa bicara tentang orang yang beroleh anugerah untuk beriman, yang beroleh karunia untuk percaya. Jadi
kepada manusia yang dikaruniakan iman untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari dari ayat ini tentang kasih Tuhan yang besar, yaitu kasihnya yang besar dinyatakan kepada manusia. Kembali, manusia itu menunjuk kepada manusia dalam poin pertama, yaitu orang-orang yang pertama tadi adalah keturunan Abraham yang disebut dengan bangsa Israel. Kemudian orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan untuk hidup kudus dan tak bercacat dalam Kristus Yesus. Kemudian yang diberikan karunia atau anugerah untuk beriman kepada Yesus Kristus. Nah, kasihnya yang besar itu dinyatakan kepada dunia atau kepada manusia itu lewat kehadiran Allah itu di dunia. Itu yang dikatakan dalam pembacaan itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, menganugerahkan Yesus, dan itu adalah Allah sendiri yang datang jadi manusia. Jadi yang kita rayakan setiap bulan 12 dalam momen Natal itu adalah Allah yang datang jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kasihnya yang besar itu dinyatakan kepada dunia atau kepada manusia itu lewat kehadiran Yesus yang adalah Allah dan Tuhan yang menjadi manusia. Bukan saja dia datang sebagai manusia, tetapi dia datang untuk mati di kayu salib. Jadi dinyatakan dengan kematian Yesus, dengan pengorbanan Yesus yang menanggung segala dosa dan kejahatan kita di pundaknya dan memakukannya di kayu salib. Yang ketiga dari pembacaan firman Tuhan ini, yaitu kasihnya yang besar itu membuka jalan bagi dunia. Kembali, dunia yang dimaksud jangan melenceng daripada keturunan Abraham, kemudian setiap orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan, dan yang diberi anugerah untuk beriman kepada Yesus. Nah, kasihnya yang besar itu membuka jalan bagi orang-orang ini, yaitu kita yang percaya. Jalan itu dibuka supaya kita keluar dari kebinasaan, supaya kita keluar dari maut, supaya keluar dari perbudakan dosa. Itulah yang dikatakan besarnya kasih Allah itu ditunjukkan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal dengan maksud supaya setiap orang yang percaya. Nah, dunia itu sudah dipertegas sebagai dunia orang percaya, tidak binasa. Berarti sebenarnya perjalanan kita sudah dengan pasti menuju kebinasaan, namun kasihnya yang besar membuka jalan supaya kita keluar dari kebinasaan, dan kemudian jalannya dibuka juga untuk masuk pada kehidupan yang kekal. Jelas, supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya yang besar itu telah memastikan kita tidak akan binasa, namun memastikan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, siapakah kita sehingga kita beroleh kasihnya yang besar? Apakah yang membuat kita layak menerima kasihnya yang besar? Sungguh tidak ada kelayakan. Tidak ada dasar dari ukuran diri kita layak menerima kasihnya yang besar. Kenapa kita menerimanya? Karena memang Allah berkenan untuk menyatakan kasihnya yang besar kepada kita, memberikan kasihnya yang besar kepada kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri kasihnya yang besar, untuk tidak meresponi kasihnya yang besar, untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kasihnya yang besar bagi kita. Lakukan apapun.
Sekecil apapun yang kita lakukan hari ini, kita lakukan itu di dalam kasih yang besar. Untuk kasih yang besar. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kami kembali boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pada akhirnya kami menyadari kasih-Mu yang besar dan kami menikmatinya. Kami ambil bagian di dalamnya dan kami meresponinya dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.